menerima undangan ini. Ada beberapa hal yang ada di otak saya. Pertama terkait tulus, apalagi yang bersangkutan dengan Syekhona Khalil. Saya itu beberapa bulan yang lalu menerima kabar bahwa ada sebagian orang-orang yang pada hari ini meragukan tentang fakta dikalungkannya tasbih dan tongkat. Itu sampai ke telinga saya. Nah, ini kira-kira untuk menjawab itu bagaimana? Karena itu bersangkut pautan dengan Syekhona Khalil. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika ada salah satu kakak saya silaturahmi ke rumah, memang sedikit memberi bocoran bahwa salah satu catatan itu pernah ditulis oleh mbahnya Lora Usmani, Yai Yasin itu, dan saudara-saudaranya ternyata mencatat apa yang terjadi di peristiwa itu. Lah, kira-kira ada nggak di catatan dalamnya Lora Usmani atau di saudara-saudaranya perihal peristiwa tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disinggung, memang betul kata narsum di depan ini. Lah, menjawab tantangan kelompok nggak itu resik. Lah, ketika dibenturkan dengan realita yang ada, karena profesi saya juga sebagai guru di sekolah dasar negeri, sangat merasa terintimidasi saya awal ngajar. Karena apa? Background saya murni dari pesantren. Mengajar ke tempat yang formal itu kesannya dianggap kolot, dianggap tidak mampu bersaing dan tidak mampu berinovasi. Akhirnya ini kurikulum Merdeka ini katanya mau diganti dengan kurikulum baru. Akhirnya kita sebagai guru harus termotivasi untuk selalu berinovasi. Kira-kira dari turas ini, kalau memang tagline-nya adalah menjawab tantangan zaman, apakah bisa masuk ke segi-segi itu juga? Karena saya sebagai santri, lahir sebagai santri, dididik oleh seorang santri dan seterusnya, memang merasa terpanggil. Mosok dulu bapak kita bisa, kenapa sekarang tidak bisa? Saya ingat kalau SD dulu, Poroyai Ngapunten, saya itu tidak boleh berangkat sekolah kecuali sudah nyetor hafalan. Hafalan apa? Hafalan nama mbah-mbah. Itu kali orang tua itu seperti itu, saking nggak ingin seorang anaknya itu terlepas dari sejarah yang dimiliki oleh mbah. Nah itu mungkin bisa dikonfirmasi bagaimana perihal yang saya ceritakan tadi. Oke, matur nuwun, sementara itu dulu Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal tongkat, ada beberapa oknum yang disebut meragukan kisah tersebut. Dan mohon izin dengan segala hormat, saya termasuk yang meragukan kisah tersebut. Mohon izin dengan segala hormat kepada Kiai As'ad. Saya sedikit meragukan kisah tersebut. Karena apa? Begini, Mbah Khalil, Syekhona Khalil Bangkalan itu memiliki beberapa santri. Jadi gini, kemarin kapan hari ada orang posting di Facebook harian pemandangan tahun 1938 yang bercerita bahwa akan diadakan haul Mbah Khalil Bangkalan. Haul Mbah Khalil Bangkalan tersebut di harian pemandangan tadi, panitianya mengirimkan surat kepada 19 orang santri Mbah Khalil untuk menyusun manaqib Mbah Khalil. Dari 19 orang santri tersebut, saya cek ada 3 orang gak NU, Pak. Satu, Kiai Amin Kota Gede. Beliau sebagaimana direkam oleh Mitsuo Nakamura dalam Crescent of Muhammadiyah di Kota Gede, bulan sabit Muhammadiyah di Kota Gede, disebutkan sebagai seorang tokoh Muhammadiyah besar. Ada hubungan keluarga sama Ki Ahmad Dahlan dan seterusnya.
Nah, oleh panitia HAU, beliau dianggap sebagai santrinya Mbah Holil yang mengerti tentang Mbah Holil. Yang saya nggak tahu ya, karena nggak ada riwayat. Apakah beliau memiliki kedekatan spesial dengan Mbah Holil sehingga beliau diminta untuk menyusun manaqib beliau? Itu satu. Dua, ada bahkan ketua Muhammadiyah ya, yaitu masyhur sudah Dimas Mansur. Beliau adalah santrinya Mbah Holil. Dan juga bahkan ada satu lagi di harian pemandangan tersebut, namanya Kiai Munir Jebu, kakek dari saudara Harun. Nah, di situ Kiai Munir Jebu itu seorang ulama alim. Beliau meninggalkan banyak sekali karya, dan beliau, sebagaimana saya dikasih tahu oleh saudara Harun, beberapa kali berpolemik dengan Mbah Hashim mengenai NU. Beliau bikin jamiah sendiri namanya Nadwatul Ishaqiyah kalau nggak salah. Dan beliau nggak NU. Itu satu. Kemudian selanjutnya lagi, saya menemukan banyak santri beliau lagi yang nggak mau NU. Contoh adalah Kiai Abdullah bin Yasin Pasuruan. Kiai Abdullah bin Yasin ini adalah santrinya Mbah Holil. Ayah beliau Kiai Yasin bin Rois itu juga santrinya Mbah Holil, bapak anak santrinya Mbah Holil. Jadi saya pertegas sekali lagi, bapak anak santrinya Mbah Holil, bukan santri di Bangkalan, bukan, tapi santri satu figur yang sama. Nah, otomatis beliau ya sedikit dawo lah kira-kira kalau boleh ngomong. Tapi beliau bikin satu kitab judulnya Al-Ijadah Firrati ala Ziyadatin Ta'id, ala Ziyadah karya Mbah Hasim. Di situ Mbah Hasim itu disebut Syekhun Wahab, Mbah Hasim Pikun. Mohon maaf ya, saya menirukan syair beliau. Ya Syekhun wa Hashim annahu bi ziyadati qad zada wahyan fi intisari jama'ati. Mbah Hasim itu gimana menyesatkan jamaahnya ini, kira-kira seperti itu. Loh ya, beliau bikin syair lagi. Qul liman yadda'il ulama'a qad talaqabu lada mahafila qad tahazzabu. Kata beliau, di mana orang-orang kumpul-kumpul ngaku ulama itu, di mana ceritanya? Ulama itu, orang ngaku ulama itu kira-kira kata beliau, orang ngaku ulama itu ya enggak ngaku-ngaku lah kira-kira kalau beneran ulama itu. Ini bikin Nahdlatul Ulama ini ngaku-ngaku ulama ini, gimana ceritanya ini? Kira-kira kata beliau itu santrinya Mbah Holil. Santrinya Mbah Holil beberapa lagi, misal Ki Ahmad Kusyairi, mertuanya Mbah Hamid Pasuruan. Beliau diajak jadi pengurus NU, beliau bikin syair. Ini i'tadzar, saya mohon maaf, saya nggak mau jadi pengurus NU karena di Al-Qur'an itu orang namanya ulama itu ya usif bi khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ini ulama kok kumpul-kumpul bikin muktamar. Gimana ceritanya? Kira-kira kayak gitu. Sehingga di Jawa Barat belum kita lihat banyak itu santrinya Mbah Holil itu masuk PRI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Maaf kalau saya salah. Itu banyak. Terus lagi kalau kita lihat lagi santrinya Mbah Holil banyak yang mohon maaf ini wahdatul wujud. Banyak. Sehingga mohon izin ya, dengan segala hormat, kisah tongkat itu mungkin bisa jadi kisah faktual. Tapi apakah itu restu untuk berdirinya NU? Itu saya wallahu a'lam, saya nggak berani memastikan. Jangan salah, saya pengurus NU Pak. Mulai dari MWC sampai PBNU, saya pengurus Pak. Saya pengurus lembaga di PBNU. Nah, tapi itu apa namanya, kisah tongkat itu saya nggak tahu itu faktual apa enggak. Mungkin Nur Usman mungkin nanti akan menambahkan. Cuman saya pribadi ragu kisah tongkat itu, jujur. Andaikan itu faktual, apakah itu restu buat NU? Itu saya juga ragu juga. Ya ngasih tongkat, ngasih tasbih, ya kan orang saling berkirim hadiah. Jadi kan lihat di rumahnya beliau di Jakarta itu banyak hadiah dari santri-santri Mbah Holil, banyak sekali. Hadiah kitab, hadiah tas
tasbih, hadiah meja, hadiah lemari, banyak. Mungkin saja beliau bertukar hadiah dan seterusnya. Wallahu a'lam, saya nggak tahu, saya nggak bisa memastikan. Sehingga kalau ada yang meragukan kisah keempat itu, ya mohon maaf, saya juga agak ragu. Itu satu. Kedua, ini saya agak suka, soal makam palsu. Iya, kurang lebih kan seperti itu kan ya. Viral. Orang palsu. Rumah saya itu di Bangil Pasuruan. Bapak saya Bangil, ibu saya Madura. Di belakang rumah saya, di belakang pas rumah saya, nyambung itu halamannya masih jadi satu. Ada satu makam, ada dua makam, mohon maaf, ada dua makam. Ya, bahkan lebih ya, karena sebagian masuk ke pekarangan tangga, sebagian masuk ke pekarangan sepupu. Yang dari saya kecil, dari bapak saya kecil, dari mbah saya kecil udah ada di situ. Gak ada yang tahu itu makamnya siapa, gak ada yang tahu. Terus kemudian saya lihat kok makamnya dua, makamnya loro, terus beberapa di tempat lain. Saya ngomong ke saudara, jadi di Bangil itu ada makamnya Syarifah Khadijah. Tahu dengan ini? Pernah dengar nih Syarifah Khadijah itu konon orang sulit jodoh suruh ke situ. Jadi yang jomblo-jomblo monggo mampir ke rumah saya Pak Anton. Nah, Syarifah Khadijah ini konon ya, cucu Sunan Gunung Jati. Konon. Ada yang bilang anak, ada yang bilang cicit, wallahu a'lam. Cuman yang jelas makamnya itu sama rumah saya selisih 250 meter. Rumah saya timur Sungai Kedung Larangan. Kalau sakit jangan. Syarifah Khadijah itu di barat Sungai Kedung Larangan, sekitar 250 meter. Kemudian saya ngomong ke saudara, ini kuburannya siapa yang nang budi omah? Makam siapa ini di belakang rumah? Lampu ya, kan jari ini sering sejarah ngomong. Saya jawab ke saudara, aku gak bro, cuman ini koyo ojo-ojo, jangan-jangan ini punya Syarifah Khadijah. Nah, selang 2 bulan ada orang datang ke saya mau ke rumah, belakang rumah sampean. Lu mau ngapain? Saya mau ke makam Syarifah Khadijah. Loh, sampean kata siapa? Saya kata ini, saya cek ke situ. Sampean kata dilalang balik ke sepupu yang saya ceritain tadi. Jadi saya ngomong ini, saya nggak tahu ya itu makam Syarifah Khadijah bang, enggak. Saya cuma ngomong, jangan-jangan diziarahi orang ini Pak. Diziarahi orang itu menunjukkan bagaimana hoax itu naturally itu bisa cepat menyebar. Saya jelaskan, enggak, ini bukan makam Syarifah Khadijah. Saya nggak tahu ini makam siapa. Ini sudah lama di sini. Jangan-jangan Syarifah Khadijah, saya bilang. Dilalah ada orang ziarah Pak. Lah ini kan agak repot ya. Sehingga soal makam kemarin saya dikasih naskah oleh Lora Usman, naskah dari Madura, naskah kuno tentang keturunan Sunan Cendana. Di situ naskah itu sangat luar biasa, mendokumentasikan secara sangat detail. Kalau saya perkirakan itu ditulis di akhir abad 19, 1800-an akhir. Di makam itu menyebut beberapa nama orang. Ada keturunannya Sunan Cendana wafat di sini. Di antaranya beberapa di Pasuruan. Ini naskah kuno 120-an tahun yang lalu. Saya cross check di tempat-tempat, ternyata dilalah benar ada makamnya, ada alas disebut Jurang Pelen di daerah Gempol Pasuruan. Disebut ada turunan Sunan Cendana makamnya di Jurang Pelen. Saya sampur itu di atas gunung hutan. Dilalah ada makam. Sehingga pendirian saya pribadi, kalau panjenengan semua tidak meyakini satu makam ini bukan siapa-siapa, atau sampai meyakini ini makam siapa-siapa, tapi panjenengan keyakinannya itu berdasarkan suatu hal yang ilmiah, entah itu naskah, entah itu tutur
dari atas. Yang penting sampai nggak serampangan lah, nggak masalah. Ini makam As-Sayyid Al-Habib misal A B C, Gak bahaya dah. sampai cek, sampai punya bukti, ini nggak masuk akal, jangan takut sampai, karena itu berdasarkan ilmu dan orang yang berbicara berdasarkan ilmu itu nggak boleh disalahkan. Seperti itu keyakinan saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.